Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Masih semangat untuk pelajaran online ini? Ya, walaupun di rumah saja tetap semangat ya, karena sekarang udah ada komputer yang membantu kalian untuk mengerjakan semuanya di rumah. Jadi tetap semangat, jaga kesehatan ya. Berdoa saja semoga pandemi ini cepat berlalu ya anak-anak. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan komputer yang kita udah bahas di slide akhir yang saya tampilkan itu. Nah, di sini kita mengenal ada 6 generasi. Singkat saja ya. Iya, sebelum 6 generasi itu ada yang tahu nggak sih komputer itu apa? Nah, ternyata udah pada pintar. Yang kita gunakan mungkin adalah komputer ya, tapi belum bentuk laptop. Bisa membentuk mobile phone atau handphone kalian. Itu adalah komputer generasi berapa sih? Itu adalah generasi kelima. Yang sekarang kita gunakan baru generasi kelima. Sebenarnya ada berapa generasi sih? Ada 6 generasi komputer itu. Nah, 6 generasi itu apa saja? Dan apa sih pengertian komputer? Komputer itu yang jelas itu adalah alat bantu untuk mempermudah kita. Kayak sekarang ini nih, simpelnya, ya kan? Kita walaupun tidak interaksi langsung ataupun tidak bertemu langsung, tapi kita bisa belajar dan bertatap muka. Ini adalah salah satu dari kegunaan komputer. Jadi ada yang tahu nggak sih komputer itu apa? Nah, di sini maaf ya, saya hanya menulis sampai 5. Sebenarnya generasi itu ada 6. Mau menuju 6, tapi yang kita gunakan sekarang itu ada generasi kelima. Di sini komputer untuk memproses data teks, visual, audio, video. Itu adalah komputer. Ya, tujuannya untuk mempermudah kita, ya kan? Yang kalian bawa-bawa untuk komunikasi, untuk penyampaian informasi, untuk menerima informasi. Itu adalah semuanya komputer. Generasi pertama kita akan bahas dulu. Sebelum generasi pertama, kita akan bahas di sini asal muasal dari komputer. Pak, itu bukan komputer. Ya emang, tapi dulunya ini adalah komputer untuk mempermudah kita untuk perhitungan. Kenapa? Karena komputer zaman dulunya hanya mengenal angka, tidak mengenal karakter. Jadi hanya angka saja. Jadi untuk mempermudah manusia untuk untuk memproses data, makanya ditunjukkan ini apa sih namanya. Terus ada lagi nih, berkembang nih, udah mulai canggih komputer itu, berkembang lagi. Nah, ini yang pertama, ini adalah namanya abacus. Nah, selanjutnya Blaise Pascal, ini pada 1662. Lanjut lagi. Nah, di sini adalah para penemunya. Ya, di sini ada penemunya, ada John, ada Giffen, ada Charles, ada Herman. John pada tahun 1617, Gottfried pada tahun 1674, Charles pada tahun 1812, Herman 1890, dan masih banyak yang lainnya. Di belakang itu adalah sebutan-sebutannya ya. Kita lanjut lagi. Nah, sekarang kita masuk dalam komputer generasi pertama yang menggunakan sirkuitnya itu adalah berupa tabung-tabung seperti lampu. Ya. Tuh, generasi pertama masih sangat besar, beratnya aja sampai 30 ton, tingginya sampai 2 meteran lah. Ya kan? Terus satu ruangan full kita itu isinya hanya komputer. Di sini menggunakan sirkuit tabung vakum. Program dibuat dengan bahasa mesin assembler. Itu adalah suatu tingkatan bahasa pemrograman tingkat rendah yang hanya mengenal angka saja. Ukuran fisik komputer sangat besar, cepat panas juga karena kan belum ada kipas, belum ada AC nyaman dulu, ya kan? Prosesnya masih kurang cepat.
memerlukan daya listrik yang sangat besar, orientasi pada aplikasi bisnis, jadi hanya digunakan untuk bisnis. Nah, ini adalah bobotnya pada 1946. Etnik komputer elektronik pertama disebut etnik. Ya, beratnya 30, tingginya 24 meter, daya listriknya itu 174 kilowatt. Nah, terus dikembangkan lagi nih komputer yang masih generasi pertama pada tahun 1954, tapi diambil alih oleh perusahaan IMB, itu perusahaan dari Amerika Serikat ya. Di sini IMB ini menggunakan kodenya 70 ya. 701, sorry. Nah, di sini ada ciri-cirinya. Hanya terdiri dari, maaf baterai saya lemah, terdiri dari 1000 word atau 1000 kata, atau setiap kata hanya memiliki 12 karakter, masing-masing memiliki 12 kata. Instruksi terdiri dari 6 karakter alfabet numerik, jadi belum kata, belum C, belum A, belum B, masih angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mampu melakukan perhitungan 1000 perhitungan per detik. Masih lambat ya. Digital dipresentasikan dengan aritmatika akses 3 BBC, biner kode desimal. Jadi masih menggunakan kalian pernah nonton film Digimon ya? Atau maaf ya sambil gatel nih, atau kalian pernah nonton film The Matrix nih, yang tampil di lorong-lorong Digimon itu kan 01010101, itu adalah biner kode desimal. Itu hanya angka-angka yang dimengerti oleh komputer, digunakan untuk aplikasi bisnis saja. Komputer generasi kedua, nah udah lagi maju nih, lebih maju nih, udah nggak menggunakan kayak sirkuit lampu. Di sini sudah menggunakan sirkuit seperti ini, dan udah mulai mengecil komputernya, udah nggak sebesar tadi. Di sini sirkuitnya bernama transistor, dan dia sudah mengenal bahasa pemrograman tingkat tinggi. Bahasa pemrograman itu apa sih? Nah, bahasa pemrograman itu adalah suatu bahasa yang disusun untuk membuat suatu program atau aplikasi, seperti contohnya web. Di sini kalau web kan menggunakan program HTML atau PHP ya, bukan pemberi harapan palsu, tapi yang nama programnya PHP itu adalah salah satu program bahasa tingkat tinggi ya. Di sini ada bahasanya yang dipilih itu adalah bahasa Kobo, Fortran, dan Algol. Kapasitas memori udah cukup besar dibandingkan yang pertama. Proses operasi sudah lebih cepat dibandingkan yang pertama, membutuhkan lebih sedikit daya listrik. Yang tadinya 174 kilowatt, sekarang mungkin lebih mengecil ya, jadi 100 ataupun setengahnya. Barometer bisnis dan teknik, jadi selain untuk bisnis, untuk perhitungan, untuk teknik juga. Teknik itu untuk membuat suatu desain ya, desain kayak misalkan kendaraan, perincian kendaraan, misalkan pintu berapa lebar atau pun bangunan berapa tinggi, dan mulai untuk tekniknya seperti itu. Nah, di sini ada singkatan dari IMB. IMB itu perusahaan yang ada di Amerika ya. Singkatan dari IMB itu International Business Machine Corporation. Nah, disingkat menjadi IMB. Oke, perusahaan yang berada di Amerika Serikat. Nah, itu adalah IMB 401, itu adalah serinya ya yang digunakan. IMB terus nih dari 401 dikembangkan lagi 1002 dan 7094 ya. Nah, 401 dan
1602 untuk bisnis. Jadi perhitungan kayak perhitungan angka dan yang lain digunakan ya tuh. Terus kalau untuk perhitungan kayak teknik atau pembuatan sesuatu digunakan 7900. Digital Equipment Compression Program Data Processor yang pertama. Seperti ini gambarnya. Nah, ini udah mulai lebih cepat nih. Ini udah mengenal 18 bit. Ya. 18 bit itu satuan terkecil yang kalian tahu kecepatan akses internet kalian ya. Biasanya sampai KB, misalkan 100 KB per second, ataupun terus yang kalian kenal itu penyimpanan memori kalian ya kan. Bit itu satuan terkecilnya dari penyimpanan memori kalian. Pertama byte, terus megabyte, terus gigabyte ya, di situ. Nah, di IC atau PDP-1 diperkenalkan pada tahun 1960-an. Ini udah mulai dipublikasikan dah. Udah siapa aja, bukan untuk bisnis atau untuk teknik aja. Udah mulai semuanya ya. Terus di sini kita lanjut. Sorry lewat. Nah, komponen dari bit ini apa aja sih? Komponennya kok bisa lebih cepat atau lebih bagus? Nah, pemrosesan yang terdiri dari bagian kendali, elemen, aritmatika, pengenalan memori, dan register. Ya jelas lebih cepat lah, udah ada memorinya. Yang tadi kan belum ada memorinya, penyimpanannya belum ada ya kan. Di sini udah sistem memori yang berkapasitas sampai 4096 word. Dulu belum namanya MB, KB, yang belum masih word. Word itu adalah kata karakter yang digunakan. Nah, di sini udah mulai menggunakan tabung monitor. Kalau yang kalian sering tahu tabung yang kayak TV tabung itu yang ada belakangnya, atau kalau dia dikenal yang cekung itu masih adalah di warnet. Belum yang flat, belum yang LED. Nah, sekarang kita mulai mengenal generasi ketiga. Generasi ketiga udah mulai canggih lagi nih, udah mengerti lagi karena udah menggunakan IC. Apa sih itu IC? Intelligent Circuit. Pemrosesan lebih cepat, kapasitas memori lebih besar. Yang tadinya cuma 4000 sekian, mungkin bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat, 4 kali lipat. Penggunaan listrik lebih hemat ya, lebih kecil. Bentuk fisik lebih kecil ya kan. Nah, di sini sistem operasi. Nah, di sini udah mulai mengenal sistem operasi yang udah kita bahas waktu pertemuan pertama. Komputer yang kita bahas kan tentang 3 informatika ini. Yang pertama komputer ya kan, terus perangkat keras dan perangkat lunak ya kan. Nah, sistem operasi ini adalah perangkat lunaknya. Yang tadi kita bahas adalah perangkat kerasnya. Di sini pada 1964 IMB S-360 komputer generasi ketiga pertama digunakan untuk aplikasi bisnis dan teknik. Terus berkembang lagi pada tahun 1969 Nova dikembangkan oleh data generasi compression komputer mini 16 byte. Nah, kita lanjut. Udah mulai mengecil. Ini IC ya. Ini kita udah lihat udah mulai mengecil. Nah, generasi ketiga nih. Di sini ada ciri-cirinya. Yang pertama yang tadi udah kita bahas, menggunakan IC, penggunaan sistem operasi lebih bervariasi sesuai dengan kebutuhan kita. Perangkat output berupa layar terminal yang dapat menampilkan gambar dan grafik. Kalau yang
pertama kedua hanya angka-angka aja, belum ada gambarnya, teknik juga belum ada gambarnya, cuma perhitungan garis angka gitu aja. Sekarang udah mulai namanya grafik itu kayak kita ini, kayak kamu bisa ngeliat saya kayak ini ada kayak slide PowerPoint ini ada warnanya, itu adalah udah grafiknya. Kapasitas memori lebih besar menggunakan memori sekunder ya, dengan kapasitas yang lebih besar, yaitu magnetic disk yang dapat menyimpan jutaan karakter itu kayak G berarti satu karakter, E ditambah E 2 karakter, ditambah N 3, ditambah E 4, ditambah R 5, ditambah A 6, ditambah S 7, ditambah I 8 generasi. Satu kata berarti ada 8 karakter. Memiliki fitur multiprocessing, jadi udah mulai bisa digunakan untuk apa-apa, dan multi programming bisa dikembangkan lebih lanjutnya lagi, yaitu dapat memproses jumlah data dari berbagai sumber yang berbeda dan dapat mengerjakan beberapa program secara bersamaan. Kayak sekarang contohnya ini udah multiprocessing dan multiprogramming. Yang pertama, saya bisa mengedit slide PowerPoint-nya, saya bisa menampilkan diri saya di layar slide PowerPoint-nya juga. Memiliki fitur jaringan dengan kecepatan proses yang lebih baik, yaitu 1 nanosecond per detik. Nano tahu kan, yang terkecil tuh, ukuran terkecil nanometer, 1 nano, 2 nano, 3 nano itu per detik. Penggunaan daya listrik yang lebih hemat. IMBS, nah ini bentuknya. Nah, di sini ini pada tahun 69 ya, sistem operasinya atau perangkat lunaknya udah menggunakan DOS. Sistem operasinya sudah menggunakan sistem operasi itu adalah kayak gini ya. Windows kalian tahu itu adalah sistem operasi. Linux, Ubuntu itu adalah sistem operasi. Kalau di handphone kalian sistem operasinya itu adalah Android ya. TS untuk sistem Tencent multi user, jadi udah mulai bisa digunakan banyak, multi itu banyak, bukan satu orang aja, udah mulai bisa koneksi ya. Di sini ada nah, di sini TG Nova, data generasi komputer Nova. Komputer mini 16 bit sudah mulai mengecilkan dari yang lain, menggunakan IC Medium Set Intelligent Circuit atau MSI. Nova dibuat pada tahun 69 yang generasi keduanya ya. Terus sistem operasi DOS dan RDOS. RDOS ini udah mulai mengenal yang tadi yang kita bahas. Grafik juga, perangkat lunak Algo 60, compiler Fortran 4 dan basic. Algo 60. Nah, ini adalah perangkat lunaknya atau sistem operasinya atau bahasa pemrogramannya. Fortran 4 dan basic ini adalah bahasa pemrograman tingkat menengah dan tingkat tinggi ya basicnya. Nah, generasi keempat tuh ini udah mulai kenal ya, cuman sekarang terpisah, nggak nyatu kayak gini. Di sini udah menggunakan LSI. Apa sih itu LSI? Language Screen Integration. Nah, dikembangkan komputer mikro, jadi udah menggunakan mikro ya, mikroprosesor udah mulai mengecil dari yang tadi, dan di sini berbentuk chip kecil untuk memori komputernya. Di sini komputernya, IMB-nya di sini udah serinya udah 370. Komputer generasi keempat pertama bernama itu Crazy One, komputer super pertamanya. Terus berkembang lagi jadi Apollo 2,
proses personal komputer pertamanya, komputer IMB PC yang pertama, baru mengenal yang namanya Pentium. Terus AMD itu adalah prosesornya. Yang kalian tahu Intel, ya kan? Ada dua prosesor yang kita kenal sekarang, ada AMD, ada Intel, ya. Apa sih Pak prosesor itu yang mengatur kecepatan kinerja otak komputer kamu? Ada AMD, ada Intel. Nanti kita bahas. Generasi keempat ini yang tadi udah kita gunakan, ciri-cirinya adalah penggunaan LSI, ya, dan VLI, Very Region Secret Intelligence. Perbedaan komputer generasi ketiga dan keempat terletak pada tingkat pemanfaatan komputernya. Jadi udah mulai bisa digunakan kemana-mana. Keempat itu udah bisa kita gunakan untuk apa aja, karena udah tampil gambar. Semakin biaya semakin sedikit dan kecepatan semakin tinggi. Sudah dikembangkan mikroprosesor dan mikrokonduktor yang berbentuk chip untuk memori komputer, jadi penyimpanannya semakin kecil. IMD 3 S37 pada tahun 70 nih udah mengecil kan. Sorry kalian belum lihat ya, itu udah mulai mengecil. Nah, selanjutnya, yang kita gunakan sekarang adalah bisa dibilang generasi kelima menuju generasi masa depan, yaitu generasi ke-6. Mudah-mudahan salah satu yang mengembangkan generasi ke-6 ini adalah kalian, ya. Di sini kita masih menggunakan generasi kelima nih. Komputer kalian, laptop kalian, notebook kalian, iPad kalian, dan handphone kalian ini masih termasuk generasi ke-5. Very Language Secret Intelligence VLC adalah mikroprosesor dan semikonduktor. Komputer pada generasi ini mengembangkan komputer yang bercakap dengan manusia sehingga bisa meniru intelijen manusia. Dikenal juga dengan sebutan generasi Pentium, intelijen atau otak manusia, atau bisa interaksi dengan manusia kayak gini aja. Dia bisa merekam kan interaksi saya, dan saya bisa aja nih ngerekamnya malam, siang, pagi, ataupun apa. Kalian bisa bukanya kapan saja ya. Di sini kita udah bisa bercakap-cakap, kita udah bisa menghubungkan, kita udah bisa memberi dan menerima informasi yang kemarin kita bahas, ya kan. Bisa berupa WhatsApp, mengirim pesan teks singkat, bisa mengirim gambar, bisa, ya kan, ataupun siaran live yang biasa main IG tuh live, ya kan, live streaming. Nah, nih karena di sini udah menggunakan Pentium 4 ya. Nah, ini yang tadi saya bilang. Yang tadi. Sekarang ini adalah Pentium 4 Intel. Intel ini perusahaan yang mengembangkan. Terus AMD juga adalah perusahaan yang mengembangkannya. Terbagi dua, AMD dan Intel prosesor ini. Pentium ini adalah otak kinerjanya, kecepatan aksesnya. Jadi semakin Pentiumnya tinggi, semakin cepat juga. Bukannya Pentium, habis Pentium ada lagi yang sekarang kita mengenal adalah Core i3, Core i5, Core i7 tuh yang lagi booming. Sebelum itu di bawahnya ada lagi. Pentium 4 ini masih ada beberapa level di bawahnya. Tadi salah scroll ya. Nah, di sini generasi pertama Pentium 1. Generasi pertama belum ada Pentium. Mulai generasi ketiga, generasi keempat. Di sini mengenal nama Pentium 1, 2, 3 dan 4 yang tadi Intel ya. Terus berkembang lagi nih, Core 2 Duo, Core 2 Qwen, baru naik ke Core i3, Core i7, Core i5 dan Core i7. Itu adalah kinerja komputer. Jadi semakin tinggi berarti akan semakin cepat proses kinerjanya.
ada desktop, laptop, notebook, tablet. Nah, yang kalian gunakan sekarang apa nih? Itu termasuk komputer generasi ke-5 atau menuju generasi masa depan. Nah, apa handphone bisa nggak? Di sini kan nggak ada handphone, ada pad doang sama tablet. Handphone itu termasuk. Karena apa? Karena ada perangkat keras, ada perangkat lunak, ada perkembangan komputer juga. Android itu termasuk dalam generasi komputer. Nih kita lihat di sini ada contoh-contohnya. Ya, tuh. Nah, kalian gunakan yang mana nih sekarang? Yang terakhir adalah komputer generasi ke-6. Komputer generasi ke-6 ini saya harapkan kalian akan mengembangkan. Jadi kalian harus jaga kondisi. Siapa tahu kalian bisa seperti Charles Babbage, bapak komputer, bisa mengembangkan komputer generasi ke-6 yang lebih canggih lagi. Ya seperti film-film 50 itu yang Iron Man, yang komputer yang bisa keluar, gambarnya bisa keluar, ya kan? Terus tinggal ambil gitu aja. Itu mungkin adalah generasi ke-6 yang diimpikan oleh manusia. Sampai sekarang generasi ke-6 ini masih coba diteliti dan dikembangkan lagi biar mempermudah. Sekarang dari handphone udah mulai dari handphone besar mengecil ke besar lagi, sekarang bisa mengecil lagi. Jam tangan yang emo itu tidak termasuk dalam komputer. Nah, ini manusia sedang mengembangkan komputer ke-6 atau komputer generasi masa depan. Jadi kalian tetap semangat, tetap sehat. Kita menggunakan komputer dengan bijak, kita menggunakan akses dengan bijak. Sekarang gampang untuk mendapatkan informasi dan memberikan informasi ke orang. Jadi kita harus tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.